warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Baik. Sudah sarapan semua? Belum. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang alur kerja sistem berorientasi objek. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa. Oke, selanjutnya saya absen dulu ya. Oke, Denis, Januar, Afifa, Faimus, Raffi Putra, Gabi, Hafiz, Nandana, Ainur Rofi, Cynthia, Amer, Latifa, Rania. Oke, dan semua ya. Selanjutnya kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang alur kerja sistem berorientasi objek. Nah, di sini setiap hari siapa yang pesen makanan dari online? Oke, terus beli baju? Pernah pakai media sosial? Nah, dari kalian yang kalian gunakan itu, di baliknya ada sistem yang kompleks. Pernah nggak sih kalian itu berpikir bagaimana makanan bisa sampai ke rumah, terus akun itu bisa dikenali, dan kenapa barang itu kadang tidak terkini? Pernah nggak? Atau mungkin dari sini masih ada yang mau ditanyakan? Belum saya lanjut. Saya dulu. Oke, ya kenapa sih Pak? Iya, jadi sebelum kalian buat sebuah aplikasi atau sebelum kalian buat sebuah website itu kalian pasti ada yang namanya perancangan sistem. Nah, di sini sebelum kalian melakukan itu semua kalian pasti merancang sistemnya terlebih dahulu. Jadi dari kalian mulai sampai kalian selesai itu semuanya terinci. Tuh. Terus masih ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi kalau cuma kayak dagangan aja, apa itu jamin makanannya sampai tepat waktu? Nah, ini Gabi, untuk aktiviti diagram itu dia hanya sebagai alur penjabarannya aja. Tapi di dalam itu semua pasti ada yang namanya keterlambatan, ada yang namanya kemacetan, itu pasti ada. Jadi di sini tuh hanya membantu mengidentifikasi awalnya aja. Paham? Paham dulu. Oke. Untuk selanjutnya nah, jadi aktiviti diagram itu bunyinya seperti ini. Jadi dimulai dari ini di belah segi notes. Nah, nanti yang meja depan itu bisa mengisi sticky notes yang ada di atas. Yang pink itu yang barisan sini, dan yang hijau yang barisan sini. Jadi masing-masing hanya boleh mengisikan satu kata aja yang menggambarkan tentang apa itu aktiviti diagram. Satu kata aja. Ya. Yang atas yang sebelah sini itu bisa dulu, yang sini ini, dan yang sebelah sana hijau.
dimana dia ditandai dengan lingkaran yang solid. Solid itu warnanya satu warna dan penuh. Nah, dia hanya sebagai state-nya aja, jadi hanya ada satu di setiap aktivitas. Ini ada tebak-tebak. Nanti teman-teman bisa pilih ya. Oke, cara bermainnya, kuis akan berhubungan dengan materi kita hari ini tentang komponen activity diagram. Jadi tadi saya sudah menjelaskan apa itu komponennya. Nah, nanti ada 3 pilihan dan yang kalian bisa sebutkan A, B, atau C. Nanti kita lihat jawaban yang benar adalah A. Oke, siapa ya? Aku simbol bulat kecil di awal diagram. Tanpa aku, proses tak bisa dimulai. Siapakah aku? Oke, yakin kita jawab A. Terus
join yang ada panjang banget guys. Aduh. Apa sih gue adalah bentuk pengambilan keputusan? Ini gampang. Pengambilan keputusan. Oke. Selanjutnya, apa fungsi dari swipe line dalam aktiviti diagram? Nah, untuk empat anak yang sudah terbagi ini bisa cari tempat kosong berdiskusi. Enggak, dalam kelas ya. Bisa milih Pas. Setelah pembayaran kemudian akan mendapatkan tiket dalam bentuk QR code yang bisa digunakan untuk check-in. Komponen pertama ada aktor, user, koordinator, sistem, administrator, dan yang kedua yaitu yang utama yaitu user, login, handler, pesan tiket, mengikuti dan waktu bayar cetak. udah. Jadi yang pertama mulanya kenapa? Bikin aplikasi untuk bikin film biar Belum. Aktiviti diagramnya apa? tentang aplikasi mobile yang status waktu kayak tentang Oke, kawan. Oke, perpustakaan. Jadi sudah ya, sudah saya bagi. Terus untuk itunya saya kirim ke
Wah, oke, kerjakan masih. Waktunya masih lama kok, jam 8. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proyek informasi dan perusahaan. Di sini saya dan Sekretari sebagai beberapa bagian anggota kami. Silakan perkenalan. Sebagai ketua kelompok nama saya Kabin, saya sebagai anggota. Oke, baik. Ini kami akan jelaskan terkait dari bidang perusahaan. Proyek adalah untuk memudahkan alur layanan perusahaan dan prosesnya mengidentifikasi kebutuhan dari bagian buat dijaga buat dijaga pengguna produksi dan finalisasi Kerjaan dalam sistem aktor yang terlibat dalam sistem yakni ada admin, anggota mahasiswa, moderator, perusahaan. Dulu nama-namanya mahasiswa orang saya login untuk melakukan buku serta melihat sejarah. Bagi admin dapat memverifikasi data, mengikut data buku atau anggota dan proses sidang atau kembali serta menerima laporan. Koordinator perusahaan dapat meminta laporan perusahaan.
satu bukit bagi Indonesia. Itu gimana cara mengatasi kalian? Bagaimana solusi kita mengatasi? Tergantung mas, dari siapa dulu yang booking, karena dalam waktunya. Dari siapa yang karena stok di saya sekarang itu banyak. Nah, ketika misal siswa itu siswa booking buku satu ya, buku Naruto, satu buku Naruto. Itu gimana caranya ketika siswa mengatasinya? Ketika siswa itu langsung apa itu? Akan kepentingan siswa memilih yang mudah dulu untuk siswa yang pertama. Jadi kita dengan waktu dan saya sudah dipilih. Jadi nggak mungkin mas, Ketika bareng gitu. nggak mungkin ada dua dari satu. Cara masih Iya. selisih. Iya. Selisih. Nah, itu biar apa ya? Itu mas lagi ya. Ya, pemasukan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini jam pelajaran saya sudah habis, jadi yang presentasi satu kelompok aja. Yang dua nanti teman kali. Yes. Ya, Bu. Oke, jadi kita tadi belajar tentang apa? Tentang aktiviti diagram bu. Jadi ingat-ingat untuk cara membuat aktiviti diagram fungsinya buat apa. Jadi kita ketemu lagi untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi salah. Mengerjakan proyeknya itu kesimpulan dari pelajaran. Dan state diagram, terutama saat ingin menggambarkan proses secara kompleks, termasuk aktivitas menarik. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memahami urutan proses, alur kerja sistem, dan aktivitas pengguna. Aktivitas diagram itu terdiri dari beberapa komponen seperti initial state, activity, decision, fork, joins, timelines, dan end state yang membantu merancang sistem secara terstruktur dan